Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah jenis teks yang berisi cerita pendek atau episode kecil yang bertujuan untuk menghibur atau menggambarkan suatu kejadian atau situasi tertentu dengan cara yang humoris atau lucu. Biasanya, teks anekdot mengandung unsur-unsur humor, ironi, atau kejadian tak terduga yang membuat pembaca atau pendengar tertawa atau tersenyum. Teks anekdot sering digunakan dalam komedi stand-up, cerita humor, atau dalam situasi sehari-hari untuk menghibur orang. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot biasanya terdiri dari beberapa elemen berikut. Pendahuluan, bagian awal teks anekdot yang memperkenalkan latar belakang atau konteks kejadian yang akan diceritakan. Isi utama, bagian ini berisi cerita atau kejadian yang menjadi fokus anekdot. Cerita ini biasanya mengandung unsur-unsur humor atau kejadian lucu yang membuat pembaca tertawa. Konflik atau kejadian lucu, ini adalah inti dari anekdot, di mana konflik atau kejadian lucu terjadi. Ini bisa berupa situasi konyol, dialog lucu, atau kejadian tak terduga. Penutup, bagian penutup mengakhiri cerita dengan cara yang kreatif dan humoris. Penutup seringkali mengandung twist atau punchline yang membuat cerita lebih lucu. Moral atau pesan, opsional, beberapa teks anekdot mungkin mengandung pesan atau pelajaran yang disampaikan melalui cerita tersebut. Namun, ini tidak selalu diperlukan dalam setiap anekdot. Struktur ini dapat bervariasi tergantung pada panjang dan kompleksitas anekdot, tetapi pada dasarnya, teks anekdot ditulis dengan tujuan menghibur dan membuat orang tertawa. Perbedaan anekdot dan stand-up komedi, konteks penampilan. Teks anekdot biasanya ditulis dalam bentuk tulisan atau cerita pendek yang berisi peristiwa humor atau kejadian kocak yang dialami penulis atau karakter dalam cerita. Stand-up komedi, ini adalah pertunjukan langsung oleh seorang komedian di atas panggung. Mereka berbicara tentang pengalaman pribadi, pengamatan, atau peristiwa dengan tujuan menghibur audiens. Media penyampaian, teks anekdot, dapat berupa tulisan di buku, majalah, situs web, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Stand-up komedi, disampaikan langsung oleh komedian di hadapan audiens dalam pertunjukan live atau melalui rekaman. Gaya humor, teks anekdot, lebih fokus pada narasi dan penggambaran peristiwa lucu melalui kata-kata, humornya dapat lebih halus atau berlapis. Stand-up komedi, lebih interaktif dan langsung, humor seringkali lebih tajam, eksplisit, dan tergantung pada penggunaan ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuh komedian. Reaksi audiens. Teks anekdot, tidak ada interaksi langsung dengan audiens, sehingga respon terhadap humor tergantung pada pembaca atau pendengar. Stand-up komedi. Interaksi langsung dengan audiens adalah bagian penting dari stand-up komedi. Komedian merespons reaksi audiens dan dapat berimprovisasi berdasarkan tanggapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan contoh teks anekdot tentang lingkungan sekolah. Pada suatu hari di sekolah, ada seorang siswa bernama Ahmad yang sangat peduli dengan lingkungan sekolahnya. Setiap pagi, dia selalu membawa tas berisi kantong plastik kosong. Teman-temannya sering bertanya, "Ahmad, kenapa kamu selalu membawa kantong plastik setiap hari?" Ahmad tersenyum dan menjawab, "Ini adalah misi lingkungan saya. Saya ingin membuat sekolah kita lebih bersih dan lebih hijau." Kemudian, dia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia akan mengumpulkan sampah plastik yang ditemukan di sekitar sekolah. Setiap hari, setelah jam pelajaran selesai, Ahmad pergi ke berbagai sudut sekolah untuk mengumpulkan sampah plastik. Dia bahkan membujuk teman-temannya untuk ikut membantunya. Awalnya banyak yang ragu-ragu, tapi lama-kelamaan semakin banyak siswa yang ikut serta. Mereka membentuk kelompok kecil yang peduli dengan lingkungan mereka. Mereka membersihkan halaman sekolah, mengumpulkan botol plastik bekas, dan menanam pohon-pohon kecil di halaman sekolah. Semangat mereka menular, dan guru-guru juga turut mendukung inisiatif ini. Beberapa bulan kemudian, sekolah mereka berubah drastis. Halaman sekolah menjadi bersih dan ada banyak tanaman yang hijau dan sejuk. Sampah plastik yang dulu berserakan sekarang sudah berkurang drastis. Semua ini berkat Ahmad dan teman-temannya yang peduli terhadap mereka. Kisah Ahmad dan teman-temannya adalah contoh bagaimana seorang siswa bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolahnya.
Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dengan sedikit usaha dan kepedulian kita bisa membuat perubahan yang besar untuk lingkungan kita. Suatu hari di sekolah ketika saya masih remaja, ada sebuah peraturan baru yang diberlakukan yang mengharuskan semua siswa mengenakan seragam sekolah dengan sangat rapi dan pantas. Ini termasuk mengenakan dasi dengan benar setiap hari. Namun ada seorang teman sekelas Alex tampaknya selalu melupakan dasinya di rumah. Setiap hari dia datang ke sekolah. Kita beli pegel kabeh bae takoni. Ketika saya masih remaja, ada sebuah peraturan baru yang diberlakukan yang mengharuskan semua siswa mengenakan seragam sekolah dengan sangat rapi dan pantas. Ini termasuk mengenakan dasi dengan benar setiap hari. Namun ada seorang teman sekelas Alex yang tampaknya selalu melupakan dasinya di rumah. Setiap hari dia datang ke sekolah tanpa dasi dan berusaha menyembunyikan faktanya dari guru-guru. Dia berusaha berpura-pura bahwa dia sudah memakai dasi dengan baik. Suatu hari guru kami yang sangat tegas, Ibu Smith, memutuskan untuk mengadakan inspeksi mendadak tentang pemakaian seragam. Dia berjalan dari satu siswa ke siswa, memeriksa dari dasi mereka. Saat giliran Alex, dia dengan gemetaran menunjukkan dasinya yang telah dia sembunyikan dengan canggung di dalam saku jaketnya. Ibu Smith dengan nada tegasnya bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Alex? Mengapa dasimu di saku?" Alex merah padam. Suatu hari di sekolah ketika saya masih remaja, ada sebuah peraturan baru yang diberlakukan yang mengharuskan semua siswa mengenakan seragam sekolah dengan sangat rapi dan pantas. Ini termasuk mengenakan dasi dengan benar setiap hari. Namun ada seorang teman sekelas Alex yang tampaknya selalu melupakan dasinya di rumah. Setiap hari dia datang ke sekolah tanpa dasi dan berusaha menyembunyikan faktanya dari guru-guru. Dia berusaha berpura-pura bahwa dia sudah memakai dasi dengan baik. Suatu hari guru kami yang sangat tegas, Ibu Smith, memutuskan untuk mengadakan inspeksi mendadak tentang pemakaian seragam. Dia berjalan dan dari satu siswa ke siswa memeriksa dasi mereka. Saat giliran Alex, dia dengan gemetar menunjukkan dasinya yang telah dia sembunyikan dengan canggung di dalam saku jaketnya. Ibu Smith dengan nada tegasnya bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Alex? Mengapa dasimu di saku?" Alex merah padam dan dengan cepat menjawab, "Oh maaf Bu, Ibu Smith, saya mengenakan dasi yang invisible. Hari ini itu sekarang tren." Kami semua terbahak-bahak, termasuk Ibu Smith yang tidak bisa menahan senyum meskipun Alex pasti mendapat teguran. Momen itu mengajarkan kami bahwa terkadang humor dan kreativitas bisa mengubah suasana hati dan melunakkan aturan yang ketat di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.